Ini anugerah yang luar biasa. Allah sendiri yang pilih bangsa Israel. Jadi bangsa pilihannya. Berarti anugerahnya melimpah, bukan? Tetapi pernyataannya apa? Seharusnya bangsa Israel dapat menjadi bangsa yang jauh lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa lain di sekitar bangsa Israel. Karena ini bangsa pilihan, bangsa yang penuh dengan anugerah. Allah sendiri yang menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir. Allah sendiri yang membentuk mereka, pemerintahan mereka yang istimewa, yang berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Seharusnya bangsa Israel ini bisa jauh lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa lain. Tetapi ternyata bangsa Israel gagal menjadi jauh lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel gagal menjadi bangsa yang lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Bukannya lebih baik, yang ada malah mereka justru menyerupai bangsa-bangsa lain. Gak ada bedanya dengan bangsa-bangsa sekitar bangsa Israel. Gak ada bedanya. Bangsa pilihan yang seharusnya dipilih Allah menjadi berkat bagi bangsa lain, bangsa yang dipilih Allah yang seharusnya lebih baik dari bangsa-bangsa lain, ini justru gagal, malah menyerupai bangsa-bangsa lain. Berapa banyak raja-raja Israel di dalam perjanjian lama jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, dan mereka tidak bertobat. Bangsa Israel gagal. Justru mereka lebih parah dari bangsa-bangsa yang lain. Padahal mereka sudah memiliki karunia Allah, statusnya umat pilihan, tetapi kelakuannya lebih buruk dari bangsa-bangsa yang tidak dipilih oleh Allah. Betapa tragisnya hidup seperti ini bangsa Israel. Di sini Yesus sekali lagi saya katakan, Yesus memberikan sebuah perumpamaan bangsa Israel ini adalah bangsa yang seharusnya lebih baik dibanding bangsa-bangsa lain, tetapi gagal. Betapa kecewanya Allah ketika melihat bangsa Israel yang sudah diberikan anugerah, yang dipimpin langsung di padang gurun, di mana mereka sudah melihat sendiri mujizat Allah. Dari awal pemilihannya sampai akhirnya Allah memimpin langsung bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel gagal berbuah menjadi lebih baik dibandingkan bangsa-bangsa lain. Lalu apa hubungannya dengan kita hari ini, saudara-saudara? Apa kaitannya pohon ara, bangsa Israel, dan kita hari ini? Pohon ara yang tidak berbuah bisa menjadi satu gambaran umat pilihan yang gagal. Pohon ara yang tidak berbuah ini menjadi gambaran umat pilihan yang gagal berbuah dalam hidupnya. Pohon ara yang tidak berbuah, pohon ara ini bisa saja menjadi satu gambaran saudara dan saya yang ditanam oleh Allah di tempat yang terbaik, yaitu anugerah Allah sendiri, di mana kita dipilih untuk mendapatkan keselamatannya. Saudara dan saya sudah dipilih sedemikian rupa untuk selamat. Ini anugerah, saudara. Ini anugerah. Kita dipilih untuk selamat, ini anugerah. Itulah saudara dan saya, gambaran pohon ara. Bahkan saudara dan saya lebih dari bangsa Israel, saudara. Allah memilih saudara dan saya ini loh, untuk selamat ini loh, untuk memberikan anugerah yang terbaiknya ini loh. Allah itu bahkan memilih kita itu lebih daripada Allah memilih bangsa Israel sesungguhnya. Kenapa? Kalau bangsa Israel pada waktu itu hanya memiliki cahaya fajar. Cahaya fajar itu enggak jelas, saudara. Kalau waktu awal-awal matahari terbit itu ya masih belum begitu terang. Nah itulah bangsa Israel, saudara. Kalau bangsa Israel memiliki cahaya fajar, saudara dan saya sebagai umat pilihan Allah memiliki matahari siang.
di mana kita bisa melihat jalan dengan jelas. Ini anugerah. Kita bisa melihat apa yang jelas di dunia ini. Kalau bangsa Israel memiliki terangnya fajar matahari, saudara dan saya memiliki terangnya matahari siang. Ini anugerah kita. Kalau bangsa Israel memiliki banyak nabi, ya, bangsa Israel memiliki banyak nabi, itu anugerah dari Tuhan. Tetapi kita lebih dari bangsa Israel. Saudara dan saya memiliki anak Allah. Kurang istimewa apa kita, saudara? Kurang istimewa apa kita dibandingkan bangsa Israel? Kalau bangsa Israel hanya memiliki nabi-nabi saja, saudara dan saya memiliki anak Allah yang hidup, Yesus Kristus. Ini satu anugerah yang besar, saudara. Oleh sebab itu seharusnya saudara dan saya yang sudah memiliki Tuhan Yesus, yang sudah memiliki anak Allah yang hidup, seharusnya hidupmu dan hidupku itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak memiliki Yesus dalam hidupnya.